Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berkampus di Jalan Kemang Utara di Jakarta Selatan. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena program melalui radio ini masih terus bisa dilaksanakan. Dengan penuh sukacita, kami selalu heran atas pimpinan dan anugerah Tuhan, sehingga radio ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Dan jikalau ada usulan dan barangkali topik-topik tertentu yang kalian ingin supaya kami berikan, silakan hubungin kami, kirimkan saja surat kepada telepon kami di nomor 7990357. 7990357. Dan jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan inginkan suatu pelayanan konseling, kami juga ada melalui pelayanan konseling melalui hotline kami, yaitu melalui telepon 7983829. Dan kita akan bersama-sama melanjutkan akan acara pembicaraan kita ini dengan topik yang sama, yaitu life in transition. Jadi kehidupan di dalam masa transisi. Dan kali ini kita akan fokus membicarakan transisi pada masa anak meninggalkan akan rumah. Yaitu anak sudah menjadi semakin dewasa. Ada yang sekolah di luar kota, ada yang menikah dan meninggalkan rumah. Jadi berarti rumah sekarang menjadi empty nest. Seperti sarang burung yang kosong. Dan banyak orang yang tidak siap menghadapi transisi ini. Oleh karena apa? Oleh karena biasanya ada anak di rumah. Sehingga orang tua masih mempunyai alasan ini dan itu. Dan interaksi itu masih bukan cuma dua pihak, dua orang. Minimal 3 atau bahkan lebih. Dan sekarang anak-anak sudah pergi. Kamar yang ditempati anak juga kosong. Pada saat makan tinggal berdua. Kemana-mana mereka berdua. Dan pada masa seperti itu biasanya suami sudah mendekati masa pensiun. Sehingga banyak waktu di rumah. Nah, dua pribadi yang tadinya sama-sama sibuk mungkin, sekarang ini banyak bertemu, berinteraksi. Dan seringkali selama bertahun-tahun mereka tidak sadar bahwa komunikasi mereka itu sebenarnya tidak cukup baik. Sehingga mereka jarang sekali sebetulnya berkomunikasi secara pribadi. Pada masa empty nest, yaitu sarang daripada rumah, yaitu seperti sarang burung itu menjadi kosong, mereka tiba-tiba menyadari seperti mereka tidak saling mengenal. Mereka kaget. Orang yang selama ini menjadi istri atau suaminya, ternyata mereka tidak begitu kenal. Mereka sudah kehilangan jejak. Mereka sudah tidak terbiasa untuk bertukar pikiran, untuk berbicara secara pribadi, untuk kemana-mana bersama-sama, untuk berlama-lama di dalam kamar yang sama, di rumah yang sama. Aneh sekali. Barangkali banyak orang yang tidak realize ini, tetapi realitanya ini merupakan sesuatu masa transisi. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya bagi mereka-mereka yang tidak pernah memikirkan mengenai emptiness atau tidak pernah memikirkan bagaimana nanti satu hari kelak kalau anak-anak itu kemudian menikah ataupun sekolah di luar kota atau di luar negeri. Itu seringkali memang lalu kemudian tidak ada persiapan. Bagaimana sih nanti kalau hidup ini tinggal berdua saja begitu. Sehingga kebanyakan itu lalu kemudian mengambil hobi yang baru, mengambil kegiatan-kegiatan yang baru, entah aktif di gereja, entah aktif di dalam organisasi, persekutuan, ataupun aktif berolahraga. Sehingga betul-betul pertemuan di dalam rumah itu lalu menjadi pertemuan dari orang-orang yang betul-betul asing. Kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, itu tidak ada lagi lalu keinginan untuk kepingin tahu, untuk saling membagikan begitu. Sehingga masa-masa ini justru menjadi masa-masa di mana mereka itu menemukan bahwa memang kasih daripada mereka itu sudah menjadi hambar.
Lalu apa bisa saya toh Pak? Lalu kemudian itu pada masa transisi ini, lalu kemudian dicarikan gitu loh. Entah itu jalan, entah itu cara begitu. Bagaimana sih mempersiapkan masa-masa tua di mana mereka itu tinggal berdua? Bagaimana itu Pak? Sebetulnya ini cukup kompleks loh, karena banyak orang sebetulnya tidak siap dengan baik. Sehingga meskipun mereka mengatakan siap, banyak di antara mereka kemudian melakukan kegiatan tambahan. Misalnya setiap hari mereka olahraga, ikut tai chi, jalan-jalan. Lalu ada bahkan yang ikut klub ini, klub itu. Bahkan ada ikut akan kegiatan rohani di gereja, ikut pembesukan, ikut aktif di ini. Tetapi begitu mereka pulang ke rumah, mereka berdua juga tidak siap ternyata. Jadi banyak di antara mereka pada masa tua sering bertengkar. Karena mereka menjadi tidak sabaran. Dan bahkan sekarang mereka saling melihat bahwa betapa selama ini mereka kurang begitu mengenal. Mereka melihat hanya kelemahan dari pasangannya yang sekarang semakin tua dan semakin rewel. Nah, seolah apa-apa itu juga menjadi kritikal, gampang sekali marah, suka sekali mengkritik, dan kalau bicara sinis, dan pihak yang lain itu minta selalu dilayani. Dan pada saat yang sama mereka berdua sebenarnya tidak sadar jiwa mereka gelisah. Mereka takut sakit, mereka takut tidak punya uang, mereka takut kalau mereka itu salah satu meninggal, mereka juga takut kalau sampai dititipkan anaknya di barangkali di panti werda dan sebagainya. Jadi berbagai macam ketakutan yang disimpan di dalam batin menyebabkan mereka diam-diam terus-menerus gelisah. Jadi kedua orang yang tidak siap hidup hanya berdua pada masa tua. Jadi bagaimana sih Pak untuk mengantisipasi transisi di dalam hidup ini, begitu loh? Apa ada begitu seharusnya pasangan suami istri itu sejak menikah seharusnya itu membangun akan cinta kasih yang mutual. Jadi saling mencintai yang sehat, di mana mereka biasa bicara secara pribadi. Biasa kedekatan itu merupakan milik berdua yang mereka nikmati. Nah, kalau mereka biasa seperti itu mereka siap bahkan pada saat anak-anak sudah meninggalkan rumah. Nah, biasanya itu ada tandanya. Pada masa anak-anak masih di rumah, mereka pun jarang bertengkar. Mereka juga biasa sudah punya dating time untuk mereka berdua sendiri. Mereka sudah terbiasa punya privacy. Nah, itulah persiapan yang baik. Oleh karena mereka sudah terbiasa punya privacy milik mereka berdua. Tapi bagi orang yang biasanya pada masa anak-anak masih ada, itu perhatian dari mama terus kepada anaknya saja. Sehingga sebetulnya tengah umur belum sampai 50 tahun sudah hubungannya dengan suaminya tuh cuma tinggal sekamar, tetapi juga omong itu, waduh, kalau orang Jawa bilang nyengkol-nyengkol, mulai gampang sekali tersinggung dan sebagainya. Meskipun bersama, tetapi gap itu tidak pernah dijembatani. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak siap. Jadi sebetulnya seperti yang lalu begitu ya Pak. Seri daripada bagaimana kita menghadapi masa transisi. Apapun juga. Itu kalau kita itu sebetulnya tidak mempunyai kesiapan, kita itu tidak mempunyai bijaksana, sebetulnya kita itu kok kayaknya tidak bisa mengisi hari-hari di dalam hidup ini menjadi sesuatu yang ada artinya, yang meaningful, gitu ya. produktif, lalu kemudian kehadiran Tuhan itu juga bisa dirasakan. Jadi ada kenikmatan itu di sana. Sehingga kalau ini tuh dipertahankan, sebetulnya pada masa anak-anak pergi menikah, itu sebetulnya juga nggak ada masalah begitu. Tidak ada Pak? masalah, dan bahkan barangkali untuk orang-orang yang persiapan baik, itu justru masa mereka enjoy life. Oleh karena kalau persiapan baik mereka punya uang. Dan mudah-mudahan mereka masih sehat. Sehingga mereka berdua bisa travel kemana-mana. Sekarang tidak usah ada tanggungan. Oleh karena anak-anak itu sudah mandiri semua. Nah, itulah. Sehingga mereka bisa menikmati hidup seharusnya. Dan pada masa tua seperti itu, mereka itu menjadi makin kaya, khususnya dalam pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Oleh karena kalau mereka berdua, sekarang sudah tinggal berdua, tidak ada gangguan kehadiran anak-anak lagi, mereka bisa saat teduh bersama. Dan mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan bersama-sama.
Dan seperti janji Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku. Berarti 2 orang, suami istri, itu berhimpun terikat di dalam kasih Kristus. Dan ini sebetulnya paling bisa kondusif sekali justru pada masa emptiness, yaitu rumah seperti sarang yang sudah kosong, di mana mereka berdua. Cuma kalau persiapan sebelumnya tidak ada, ini krisis. Jadi membutuhkan transisi yang sulit sekali adaptasinya. Jadi kalau misalnya Pak, itu tadi kalau misalnya betul yang Bapak katakan itu, bahwa mereka itu mengalami krisis, apa ada toh cara, bagaimana caranya supaya mereka itu juga bisa mengatasi masa transisi ini dengan lebih baik? Oh iya, saya percaya sekali selalu ada jalan keluar. Nah, meskipun kita harus bedakan antara jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan dan jalan keluar sesuai dengan psikologi. Dua-duanya penting. Psikologi itu misalnya bahwa perlu sekali bahwa mereka berdua mempunyai kegiatan bersama. Perlu sekali mereka itu bisa mempunyai waktu, pengisian waktu luang dengan baik. Perlu sekali mereka itu juga punya sosialisasi yang sehat. Perlu sekali mereka itu mempunyai jiwa dan tubuh yang sehat. Itu psikologi tentunya. Sehingga di rumah juga jangan lupa itu tetap juga ada musik gitu ya. Di rumah jangan lupa itu juga kadang-kadang itu entertain akan teman. Bahkan kali mereka berkunjung ke sana kemari, melakukan pelayanan bersama, itu masih psychological. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, seperti tadi saya katakan, perlu mereka berdua menyadari prinsip Alkitab bahwa mereka berdua itu disatukan dalam ikatan kasih Kristus. Dan seharusnya mereka pakai waktu itu sering kali, paling tidak setiap hari. Mereka berdua secara terencana, mereka itu bertemu untuk berdoa bersama, kemudian merenungkan firman bersama dan meminta kehadiran Kristus dalam rumah tangganya. Dan dari sana saya percaya kalau Kristus hadir akan memberikan kepada mereka firman dan penyingkapan dan wisdom yang baru. Dan itulah yang akan mereka nanti berikan sebagai berkat bagi anak dan cucu-cucu mereka. Tetapi kalau sebelumnya saja tidak pernah begitu ya Pak, sebetulnya bagaimana sih untuk memulai begitu? Kalau dulu ada anak, diributin anak begitu. Sekarang sudah tidak ada anak, kan biasanya untuk memulai doa bersama, lalu kemudian membaca Alkitab bersama-sama. Itu bagaimana caranya begitu Pak untuk memulai? Nah, saya rasa sih mesti dua-duanya atau salah satunya berinisiatif. Nah, saya harap melalui siaran radio seperti ini, para pendengar kemudian mulai menyadari betapa kalian itu membutuhkan perubahan dan pembaruan. Dan biarlah kalian itu, kita yang pada masa sudah tinggal berdua suami istri, seharusnya melihat kekayaan yang masih disediakan Allah bagi orang percaya, yaitu kekayaan firman-Nya, kekayaan pengalaman pribadi dengan Tuhan, kekayaan untuk meresponi dan menangkap akan misteri dari hidup yang sebelumnya sudah tidak pernah perhatikan. Jadi seharusnya kita paham, termasuk peran daripada orang yang memiliki kakek nenek terhadap cucu-cucunya. Nah, jangan kita berpikir kita ini sebenarnya terpanggil untuk menjadi babysitter. Babysitter lain dengan menjadi seorang yang memberikan berkat bagi cucu-cucunya. Dan kita dipanggil sebetulnya menjadi berkat yang menjadikan berkat bagi cucu-cucu kita. Melalui kata-kata yang wise, yang bijaksana, melalui nasihat, melalui contoh, melalui teladan, melalui kesabaran, melalui interaksi kita pribadi dengan mereka. Nah itu kan tidak lalu otomatis toh Pak, kalau kita itu tua begitu ya, punya cucu lalu kemudian bisa membagikan berkat yang seperti itu atau memberkati mereka. Kan belum tentu kita punya bijaksana surga yang bisa dirasakan oleh cucu-cucu. Sebagian besar daripada orang tua tidak mempunyai bekal itu. Tetapi kami percaya jikalau mereka mengarahkan mata rohani mereka kepada Tuhan dan mulai membukakan hati mereka
supaya Tuhan itu hadir dalam jiwa mereka. Masa Tuhan tidak mau? Jadi sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu adalah janji dari Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya pada masa menghadapi akan masa transisi, di mana rumah itu kosong dan tinggal berdua, seharusnya orang-orang ini itu mensyukuri bahwa ini adalah waktu di mana kekayaan pengalaman dengan Tuhan yang tadinya hanya menjadi sesuatu yang jauh di sana, sekarang hadir di dalam rumah tangga ini. Jadi berarti Pak, kita itu di dalam menghadapi semua masa transisi ini, sebetulnya kehadiran Tuhan itu kayaknya menjadi kunci begitu ya? Yang paling utama. Jadi jangan hanya kita berpikir mengenai psikologi, meskipun psikologi itu penting. Tapi psikologi hanya mengenali tingkah laku dan kebutuhan emosi manusia. Tetapi kebutuhan seutuhnya itu sumbernya daripada spiritual, ya, kehidupan, kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya Pak, ini misalnya, kalau sebelumnya itu ada pasangan yang terus menerus itu ribut, bertengkar begitu. Kan seringkali kalau setelah anak-anak itu meninggalkan rumah, entah itu mereka sekolah atau mereka itu menikah, kan justru masa untuk mereka juga berpikir, nah sekarang ini kesempatan untuk bercerai. Apa bukan seperti itu Pak? Nah, justru itu yang dialami oleh banyak sekali pasangan-pasangan yang ada di luar negeri. Oleh karena apa? Setahu saya mereka lebih berani, lebih terbuka, jujur apa adanya. Sehingga banyak bahkan misioneri-misioneri yang dulu bekerja di luar negeri, ketika memasuki masa pensiun, mereka kemudian kembali ke Amerika, mereka divorce. Ini menyedihkan sekali bagi saya. Jadi kalau begitu Pak, mestinya ya nggak benar begitu ya Pak ya, kalau justru masa-masa di mana anak-anak sudah tidak di rumah itu merupakan masa di mana kayaknya sekarang ini kita boleh loh untuk berkelahi, bertengkar, konflik begitu, bahkan sampai bercerai sekalipun, seolah-olah bagi anak-anak Tuhan itu kita lebih berani begitu. Bagaimana itu Pak? Saya percaya kalau disebut sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya berani berbuat dosa. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengikuti akan beberapa sesi daripada acara dengan topik mengenai life in transition ini, yaitu hidup di dalam masa perubahan. Nah, saya harap saudara dan saya waspada, hidup kita ini penuh dengan perubahan-perubahan. Dan seharusnya kita waspada pula, berarti setiap saat kita harus melengkapi diri, bahkan dalam hubungan dengan anak-anak sejak kecil mereka diperlengkapi, supaya mereka mempunyai predisposing atau faktor bawaan yang modalnya cukup untuk menghadapi akan berbagai transisi. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Sampai jumpa.